Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada software Badan Amil Zakat UHAMKA. Ya, kita akan menjelaskan Badan Amil Zakat UHAMKA softwarenya. Nah, di sini ada beberapa interface yang akan kita jelaskan fitur-fiturnya yang juga akan kita demokan. Nah, di sini ada beberapa button action yang berfungsi untuk menjalankan aksi ketika dieksekusi. Nah, ketika kita klik maka akan menampilkan aksi dan akan menjalankan sebuah program. Nah, di sini ada button exit dan button about. Nah, di sini ada interface. Nah, interface ini adalah interface perhitungan dan ada interface untuk penginputan datanya. Ya, di sini ada beberapa interface-nya. Nah, di sini ada zakat fitrah, ada interface zakat fidyah dan interface zakat profesi. Nah, di sini ada tombol button action about. Nah, di sini adalah berisi keterangan tentang kreator. Ya. Nah, di sini ada button informasi. Nah, di sini adalah button informasi tentang zakat profesi. Nah, berikut adalah penjelasannya. Ketika kita klik action maka akan menampilkan gambar seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ketika kita klik button informasi zakat fitrah, nah akan menampilkan seperti ini. Nah, ini berikutnya. Nah, ini akan menampilkan seperti ini ketika kita telah mengeksekusi buttonnya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa button action. Di antaranya ada button new adalah untuk insert data. Nah, ini adalah tabelnya dan ini adalah untuk menginsert datanya. Nah, di sini kita akan masukkan ID-nya. Nah, di sini adalah nama muzakinya dan di sini ada alamatnya. Nah, kemudian kita di sini akan melakukan perhitungan zakat fitrah saja. Nah, kita masukkan jiwanya dan kemudian kita masukkan jumlah harga berasnya. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, maka kita selanjutnya harus mengklik tombol button action proses zakat fitrah. Nah, setelah kita klik button action proses zakat fitrahnya, maka software akan melakukan perhitungan. Programnya akan melakukan perhitungan, yaitu perhitungan jumlah harga berasnya dikali 2,5%. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita klik tombol save. Nah, otomatis ketika kita klik tombol save, nah maka data akan terinput masuk ke dalam database yang berada pada PHP MyAdmin. Nah, bisa dilihat data sudah berhasil diinput. Oke. Nah, data sudah kita inputkan dan sudah tersimpan dalam database. Oke, lanjut. Di sini kita akan menghilangkan data-data yang telah diinputkan tadi. Nah, kita akan menghilangkannya dengan button action refresh. Nah, ketika kita klik button action refresh, nah, maka data yang sudah kita inputkan akan hilang dan kita bisa mengisi kembali dengan data yang baru dengan menggunakan button action new. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan mengklik tombol button action new. Nah, kita isikan ID-nya. Nah, kemudian kita isikan nama muzakinya. Misalnya Ananta Saka, dan kita masukkan kemudian nanti alamatnya. Nah, kita masukkan alamatnya adalah Jakarta dan kita isi jumlah jiwa fitrahnya adalah 2. Dan misalnya harga beras fitrahnya adalah 10.000. Nah, jika sudah selesai kemudian kita klik proses zakat fitrah. Nah, maka akan melakukan perhitungan. Nah, data otomatis akan langsung terinput ke dalam tabel, bisa dilihat. Nah, data sudah terinput ke dalam tabel. Nah, kemudian misalnya kita akan isi infaknya misalnya 10.000. Nah, otomatis datanya akan masuk. Nah, bisa dilihat di tabel. Nah, kemudian kita akan isi zakat profesi. Nah, kita isi misalnya 3 juta jumlah penghasilan kita dan harga beras profesinya misalnya 8.000. Nah, di sini nisabnya misalnya kita isi 3. Nah, kita klik proses zakat profesi. Nah, maka otomatis akan melakukan perhitungan pada programnya. Nah, data otomatis juga akan langsung masuk ke dalam tabel. Oke, langsung kita klik save. Nah,
otomatis data akan kembali terinput ke dalam database. Nah, bisa dilihat. Otomatis data akan masuk ke dalam database. Lanjut, kemudian kita refresh datanya. Nah, kita klik tombol refresh. Nah, kita isikan dengan data yang baru. Kita klik tombol new. Nah, kemudian kita bisa isikan kembali data yang baru. Oke, kali ini kita akan mengisi zakat fidyah dan zakat fitrahnya saja. Nah, kita akan menginputkan jumlahnya dan data-datanya. Oke, lanjut kita isikan ID-nya dulu. Nah, kemudian kita masukkan namanya misalnya Mario dan alamatnya adalah Bekasi. Nah, kita isi zakat fitrahnya. Kemudian kita isi dengan misalnya 4 jiwa dan harga berasnya misalnya Rp8.000. Nah, kemudian kita klik proses zakat fitrah. Nah, maka akan melakukan perhitungan. Oke, lanjut. Kemudian kita isi zakat fidyahnya. Nah, kita isi misalnya jumlah jiwa fidyahnya adalah 3. Nah, misalnya kita isi 3. Nah, kemudian harga satu porsi makannya misalnya 20.000. Kemudian kita isi hari tidak puasanya 6. Nah, kita klik proses fidyahnya. Kemudian akan melakukan perhitungan. Nah, bisa dilihat dari total zakat fidyahnya. Nah, ditulis melakukan. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita refresh pada database-nya. Nah, maka akan tampil database-nya yang telah kita inputkan tadi pada data di software. Oke, kita lanjut. Klik tombol refresh. Nah, maka data akan kembali merefresh. Oke, kemudian kita akan mengisi data lagi. Kita klik new. Nah, kita isikan datanya, ID-nya. Nah, kita klik namanya misalnya Meza dan misalnya alamatnya adalah Jakarta. Nah, kita isikan. Kemudian kita di sini hanya mengisikan infak, fidyah dan zakat profesinya saja. Oke, kita isikan infaknya misalnya 50.000. Nah, kita isikan misalnya zakat profesinya jumlah penghasilan 1.200.000. Nah, harga beras profesinya misalnya Rp10.000. Ini nisabnya dengan 1. Oke, kita klik proses zakat profesi. Nah, maka akan melakukan perhitungan pada programnya. Oke, kemudian kita inputkan zakat fidyahnya. Kita masukkan jumlah jiwa fidyahnya misalnya 1. Nah, harga satu porsi makannya misalnya Rp30.000 dan jumlah hari tidak puasanya misalnya 12 hari. Nah, kemudian klik proses fidyah. Nah, maka akan melakukan perhitungan kembali. Nah, kemudian data akan tampil pada tabel. Bisa dilihat. Nah, data yang telah kita inputkan tampil pada tabel. Oke, kemudian kita klik save. Nah, kita klik save dan kita refresh kembali. Kemudian kita akan menginputkan data kembali. Maka kita klik tombol new. Nah, kita inputkan data yang baru. Kita bisa isi ID-nya dengan 127 misalnya. Nah, kita inputkan datanya. Nah, kita masukkan nama muzakinya. Kemudian kita inputkan alamatnya. Nah, di sini kita akan mengisi zakat fitrah dan zakat fidyahnya saja. Oke, kita inputkan jumlah jiwanya 2, harga bersih berasnya misalnya 11.000. Nah, kita kemudian selanjutnya klik proses zakat fitrah. Nah, kemudian kita misalnya dia ingin berinfak. Nah, kita inputkan jumlah infaknya misalnya 15.000. Nah, kemudian kita isi fidyahnya. Nah, misalnya jumlah fidyahnya adalah 1. Kita inputkan. Nah, klik harga satu porsi makannya misalnya Rp15.000. Nah, masukkan jumlah hari tidak puasanya adalah 4. Nah, kemudian kita klik proses fidyah. Nah, maka akan melakukan. Nah, bisa dilihat datanya sudah masuk dalam tabel. Nah, maka klik save. Oke, selanjutnya datanya telah kita inputkan semua ke dalam database. Nah, kita bisa lihat. Oke, lanjut. Di sini kita akan menggunakan button action delete ya, teman-teman. Nah, kita akan menggunakan button action delete. Nah, di sini cara menggunakannya adalah kita
menggunakan button action delete atau menghapus data yang ada pada database atau tabel tersebut. Nah, kita klik misalnya data yang akan kita hapus, kita klik datanya, namanya, nah kita klik. Nah, kemudian akan tampil seperti ini pada interface tadi yang telah kita inputkan. Nah, kemudian kita klik tombol delete. Nah, maka otomatis data akan terhapus pada tabel dan juga database. Nah, bisa dilihat otomatis data akan terhapus ketika kita menggunakan tombol button action delete. Nah, maaf, kita klik dulu kemudian tombol save-nya. Nah, kita refresh pada database-nya. Nah, maka data otomatis juga akan terhapus pada tabel. Nah, jadi harus klik tombol save ketika data pada tabel telah kita hapus. Nah, maka data pada database juga akan ikut terhapus juga. Cukup sampai di sini penjelasan tentang fitur-fitur yang ada pada software Badan Amil Zakat UMK. Kemudian kita akan lanjut penjelasan tentang poin-poin yang ada pada program yang kita buat ini. Kemudian di sini kita akan menjelaskan cara koneksi ke database-nya. Nah, yang pertama adalah kita login ke PHP MyAdmin dan kemudian kita buat database-nya. Nah, dengan nama database, nah kita buatnya di PHP MyAdmin atau local host. Nah, kita buat database-nya, kemudian kita buat tabelnya seperti ini. Nah, ini kita tabelnya udah kita buat, tinggal kita eksekusi saja ke dalam sebuah program. Nah, setelah kita buat database-nya dan tabelnya, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam programnya. Nah, jadi cara untuk koneksi ke database-nya adalah dengan menggunakan service yang ada pada IDE NetBeans. Nah, kita klik kemudian New Connection. Nah, kita di sini pilih Java Connector atau MySQL Connector. Nah, kita pilih di ini. Kemudian kita pilih driver filenya yang sudah ada. Nah, kita klik di sini. Kita klik yang itu. Nah, kemudian kita klik Next. Nah, kemudian di sini kita inputkan database-nya. Nama database-nya adalah misalnya data zakat. Nah, ini database yang telah kita buat tadi di PHP MyAdmin atau di localhost. Nah, kemudian kita klik test connection. Nah, kemudian tuh otomatis database akan terkoneksi ke dalam programnya. Nah, itu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat query-nya lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, kita tidak perlu membuat query untuk memanggil database-nya. Jadi cukup dengan menggunakan service. Nah, kemudian kita hanya menggunakan query untuk memanggil tabelnya saja. Nah, di sini query tabelnya. Nah, di sini untuk memanggil tabel-tabelnya aja, fungsi-fungsi tabelnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah metode-metode yang kita gunakan pada kelas DB Zakat. Nah, ini ada beberapa metodenya. Nah, ini adalah query codingan tabelnya untuk memanggil tabel. Nah, di sini ada juga query untuk button informasi. Nah, kemudian kita klik run ya, kemudian kita run. Nah, di sini adalah tabel-tabel yang telah kita panggil tadi. Oke, sekian.